dia pidato mestinya bicara tentang perdagangan, tiba-tiba nyelonong, Pak Kiai, ada saya lihat kalau di Jakarta aman-aman saja, tapi ada daerah-daerah itu ketika sholat jamaah maghrib waktu imamnya wala bolin semua diam, karena kalau amin berarti kan ini menang gitu, ya. Jadi diam. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi pada malam ini kita semua bersyukur pada Allah SWT karena kita dapat menggalang silaturahim politik untuk memberikan dukungan politik pada pasangan Capres-Cawapres Amin Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Memang markas kita ini agak sempit, ya, tetapi insya Allah hati kita lapang selapang-lapangnya. Tentu lebih baik daripada misalnya gedung markas kita besar, tapi hati kita resah, sempit, ciut, pesimis, dan lain-lain. Ya. Jadi alhamdulillah, saya lagi alhamdulillah. Nah, pada 14 Februari tahun depan, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih sebesar 204,8 juta. Dados para rawuh, rakyat ingkang gadhahi hak pilih menika langkung saking 200 yuta. 204,8 juta. Nah, DIY itu punya 2,9 juta pemilih, nomor 18 dari 38 provinsi. Jadi kita termasuk provinsi yang kecil 18. Ya. Yang paling besar jumlah pemilihnya itu di Jawa Barat, yakni 35,7 juta. Insya Allah nanti di sini Amin akan menang insya Allah. Ya. Bahkan Jakarta pun mudah-mudahan juga menang. DIY apalagi insya Allah juga menang. Yang paling kecil itu Provinsi Papua Selatan, hanya 367.000, sepertiga juta. Saudaraku, memilih presiden yang akan memikul amanah berat dan sulit karena harus mengurus bangsa sebanyak 280 juta lebih, ya, tentu memerlukan sepenuh kehati-hatian. Jadi mengapa? Tidak boleh serampangan yang jelas. Karena apa? Karena Presiden Indonesia menurut konstitusi kita, menurut Undang-Undang Dasar kita, punya kekuasaan dan kewenangan atau otoritas yang sangat-sangat besar. Sebagai misal, bab 3 pasal 4 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Makanya Presiden disebut selain kepala negara juga kepala pemerintahan, the chief executive dalam bahasa Inggrisnya itu. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Cuma sekarang DPR sudah dijinakkan oleh Presiden Jokowi ini, ya, sehingga kadang-kadang pasal ini tidak berjalan karena dirusak oleh Joko Widodo. Ya. Kemudian pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ini kemudian yang penting lagi, ini luar biasa ini, pasal 10, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Terus memang kalau Jokowi petentang-petenteng itu ono beneri, ya. Memang terlalu besar kekuasaannya itu. Ya. Kemudian pasal 11, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang
apa nggak gawat itu ya. Kalau dia pas rodo apa tidak begitu normal ya, bingung, ya saja dia kemudian mengajak perang apa Papua New Guinea atau mengajak perang ke Malaysia dan lain-lain ya. Yang mudah-mudahan tidak ya. Dan pasal 12 ini presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi dia ini presiden bisa membuat undang-undang darurat sipil, undang-undang darurat militer. Kalau sampai dilakukan, maka rakyat kehilangan kebebasan, ada jam malam, ada segala macam ya yang kemudian akan mengekang kehidupan demokrasi kita. Ya. Insya Allah tidak sampai ke sana. Ya. Jadi Presiden Indonesia memang kekuasaannya atau kewenangannya sangat-sangat luar biasa, luas dan besarnya itu. Begitu luasnya kekuasaan presiden sampai-sampai kita bosan setiap ada isu reshuffle kabinet, semua orang omongannya membosankan. Itu kan hak prerogatif presiden. Yang tahu hanya Allah dan presiden. Itu kan kurang ajar ya itu, ya. Seperti ya gitu ya. Jadi ini tapi itu terjadi seperti ini karena demokrasi kita itu sudah rusak berat, sudah ringsek ya. Nah, kemudian jangan lupa jumlah biaya pileg dan pilpres tahun depan menurut Sri Mulyani sebesar 70,5 triliun rupiah. Ibu setengah triliun menika 1.000 miliar. Sak miliar menika 1.000 juta. Terus menawi 17 triliun menika dipun wadahi gedung kita ini masih kurang, ditambah tadi apa bakmi yang tadi Joyo juga, kemudian masjid-masjid tetap tidak akan apa muat. Jadi kalau ditumpuk mungkin sampai ke bulan sana ya. Sudah bisa turun mendarat ke bulan saking banyaknya uang itu ya. Tentu biaya yang sangat besar itu kemudian memungkinkan terjadinya aksi dan korupsi di sekitar para penyelenggara pemilu baik di pusat dan daerah ya. Ini sudah kita pahami lah ya. Nah, perkenankan saya urun rembuk bagaimana cara memilih presiden yang akan berkuasa selama 5 tahun. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Kalau kita memilih Anies Muhammad Iskandar itu sudah pasti. Cuma saya akan sampaikan logikanya itu. Mengapa kita harus memilih dua tokoh yang kita cintai ini ya. Jadi kita harus memilih dengan pikiran dan hati yang jernih, tidak boleh semrawut. Ya. Apalagi kalau saya memilih berdasarkan arahan mereka yang membagi amplop lewat serangan-serangan tengah malam, serangan fajar, dan serangan pasca fajar dan lain-lain. Bahkan sekarang ribut di medsos ya. Katanya ada pasangan yang menggelontorkan 460 triliun rupiah ya, demi pemenangan itu. Ini saya sudah mabuk luar biasa ya. Dari mana uang itu ya? Kalau dari APBN mungkin kentara, kalau uang dari bank-bank juga akan menyedot menjadi kering uang-uang di perbankan Indonesia itu ya. Yang mungkin memang adalah sumbangan dari para taipan, para cukong, para mafia ya. Dan kalau ini benar perkiraan saya, kalau benar maka yang terpilih nanti itu gitok atau cengelnya itu yang memegang ya tadi itu ya. Ya mafia, ya cukong, ya apa tadi selain cukong? Taipan ya. Nah, kita tahu bahwa politik uang itu memang sudah makin menjadi-jadi dari masa ke masa,
politik uang bukannya mereda, tapi malah menjadi udah ugal-ugalan. Ya, saya nggak tahu istilahnya apa. Ya. Padahal kalau dari segi agama Islam, maka si pemberi dan si penerima politik uang itu jelas sekali, termasuk penyogok dan yang disogok. Ya. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu termasuk mereka menjadi ar-rashi wal murtashi. Ya. Dan kata Nabi, ya, mereka itu finnar, ar-rashi wal murtashi finnar. Ya. Nah karena itu mari kita pilih para caleg dan capres-cawapres yang selalu mengingat dan berusaha mempraktekkan suri tauladan Nabi, yaitu sejauh mungkin, sekuat mungkin caleg maupun capres yang akan kita pilih itu, ya, itu yang punya sifat SATF, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh menyampaikan fakta seperti apa adanya, dan fatonah itu cerdas, pintar, sehingga tidak bakal dapat dikibuli oleh orang jahat. Jadi sama sekali bukan pemimpin yang berwatak sebaliknya, yaitu KKKB, yaitu kizib, pembohong, khianat, pengkhianat, kitman, penyembunyi fakta, dan baladah, bodoh atau dungu, atau geblek atau jahil. Ya. Nah selain itu, pemimpin presiden yang pandai bersyukur itu akan kita pilih, ya, karena apa? Seperti Mas Anies dan Mas Muhaimin ini itu tahu persis, ya. Jadi insya Allah kalau akan mereka jadi presiden dan wapres, mereka akan berdoa seperti doanya Nabiullah Sulaiman. Ya, Sulaiman, ya, dalam surat An-Naml ayat 40, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu berdoa, ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, atau apakah aku akan bersyukur atau berkufur atas nikmat itu. Barang siapa pandai bersyukur, maka syukur itu akan kembali kepadanya. Sebaliknya, siapa berkufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Qala hadza min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya. Jadi ini insyaallah, ya, oleh kedua tokoh yang akan kita pilih bersama-sama, ya. Kalau jadi presiden itu tidak kemudian lantas lupa diri, ya, kemudian serampangan, kemudian malah membangun dinasti yang keple itu, ya, kemudian membangun nepotisme yang juga gendeng dan edan itu, ya tidak, ya. Nah jadi kita itu tidak boleh memilih pemimpin yang janjinya hampir semuanya diingkari. Ya. Contohnya Jokowi, ya, sebagai misal, Jokowi bilang akan diproduksi mobil SMK buatan anak STM dan akan dipasarkan di dunia. Ternyata orang Solo bilang mak pelekenti, ya, hanya omongan doang, tetapi telah sempat mengecoh cukup banyak rakyat Indonesia. Jadi ini memang pintar mengecoh. Wali kota dulu kan sudah mulai mengecoh, gubernur mengecoh lagi, dan sekarang malah terus mengecoh. Ya. Saya mengatakan dia ini sesungguhnya menderita, namanya itu penyakit pathological liar atau professional liar. Jadi penipu patologis dan penipu yang profesional. Cirinya kalau seseorang, apalagi pemimpin, itu menderita penyakit penipu patologis atau profesional, itu kalau
2 minggu tidak menipu, itu gerah huyang. Ya. Jadi badannya nggak enak, seperti meriang, wahing-wahing, pilek-pilek gitu. Sehingga orang sekitarnya, Pak Presiden, Bapak kok begitu, berarti Bapak ini harus cepat bohong lagi Pak. Oh iya ya. Nah, dia kemudian bohong lagi, sehat lagi, 2 minggu, gerah huyang lagi, bohong lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini gawat kita ini. Ya. Saya kan dia mengatakan, bagaimana mau ekspor mobil nasional, wong Pacul dan Garu saja, kita masih impor dari Jepang, Cina, Amerika, Australia, dan lain-lain. Nah ini Mas Jokowi pada 15 Februari 2023 tahun ini, ya, awal tahun, itu ngamuk. Ini bukan istilah, ini istilah dari wartawan, ya. Setelah tahu bahwa untuk Pacul, Cangkul, dan Garu, ternyata Indonesia masih mengimpor kebutuhan pokok petani itu dari luar negeri. Jadi kalau Pacul buatan Indonesia dicoba, itu kalau untuk macul tanah agak keras itu kemudian tugel apa pegangannya itu. Ya. Itulah kita. Makanya gitu kok katanya mau menjadi pemain Indonesia emas tahun 2045, menjadi apa pemain ekonomi 5 besar di muka bumi, ya, dan hal-hal yang ngonyoworo dan seenaknya, ya. Nah karena itu kita tidak boleh memilih pemimpin yang tidak mengerti bahwa dia itu sesungguhnya juga tidak mengerti, ya. Sehingga kebanyakan kebijakannya menjadi bahan cemooh dan ketahuan di luar negeri. Jadi kalau Imam Ghazali itu ngendika orang itu ada 4 macam, yang paling buruk itu yang keempat, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika rajulun jahilun murakkab fajtanibuh, ya. Jadi ada orang nggak tahu, nggak mengerti, tapi tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, ya. Nah kalau orang bodoh merasa nggak tahu bahwa itu bodoh, itu kata Imam Ghazali itu jahil murakkab, jadi jahil ganda, ya. Karena itu fajtanibuh, jauhilah orang seperti itu, berbahaya sekali, ya. Nah sekarang, ya, saya akan mengatakan begini, ya. Ini Mas Anies, ya, dan Mas Muhaimin itu pengalamannya memang sudah cukup, ya. Pak Anies pernah jadi Menteri Pendidikan, ya. Menteri Pendidikan itu paling sulit, ya, karena ngurusi menungso. Kalau Menteri Perindustrian cuma ngurusi barang, nggak ada barang yang ngamuk, yang demo nggak ada, ya. Tapi pendidikan itu memang paling sulit karena orang banyak juga pinter, orang kampus dan lain-lain, ya. Tapi beliau ini sukses. Karena saking suksesnya dianggap wah nanti bahaya ini jadi capres gawat ini, mainnya ditugel, dipenggal di tengah jalan, ya. Jadi Pak Jokowi itu kan kelihatannya akan seperti pelongo-pelongo, ya toh? Seperti pelongo, tapi itu bahaya dia, hati-hati, ya. Muhaimin pun juga pernah jadi menteri, ya, dan dia tokoh NU, tokoh kelas berat, ya. Jadi dua pasangan ini, ya, insya Allah memang akan membawa bangsa ini ke tahapan yang jauh lebih bagus, ya. Sehingga ini posko pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 2024, Kota Gede siap untuk perubahan, persatuan, apa itu? Keadilan, ya. Untuk perubahan, persatuan, keadilan. Menapa malih para rawuh, ibu-ibu, bapak-bapak, dari 5 Pancasila itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah ketidakadilan sosial, kezaliman sosial bagi kebanyakan rakyat Indonesia, ya. Jadi inilah saya kira, ya, sikap kita, ya. Kemudian karena kebanyakan juga partai umat, ya. Jadi partai umat insya Allah, ya, dukungannya itu bukan pertimbangan-pertimbangan yang dermimis, ya. Nggak boleh dikai etek, no, ya.
Coba sekarang perhatikan, dia pidato mestinya bicara tentang perdagangan, tiba-tiba nyelonong, Pak Kiai, ada saya lihat kalau di Jakarta aman-aman saja, tapi ada daerah-daerah itu ketika sholat jamaah maghrib waktu imamnya wala bolin, semua diam, karena kalau amin berarti kan ini menang gitu, ya. Jadi diam. Gitu. Bahkan juga Bapak Ibu melihat ya, dulu biasanya, dulu KPU zaman dulu itu yang juga udah rusak, tapi tetap ketika ada pembukaan, yaitu ada doa, ya. Tapi doa bersama, kemudian diganti dengan menghentikan cipta. Kalau doa bersama terus amin, jadi itu pun sampai dihindari. Saking takutnya itu, ya. Saking takutnya, tapi insya Allah dia pemenangnya, insya Allah. Ya. Nah kemudian, ya, jadi apa? Saya ingin mengatakan begini, ya. Kita punya doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebelum itu Allah berfirman, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Jadi ada hamba Allah itu yang berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesejahteraan di dunia, tok. Tetapi dia tidak punya bagian apapun di akhirat kelak. Baik, kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita semua. Ya. Jadi sesungguhnya begini, Nabi sendiri, ya, itu sudah bersabda, barang siapa hamba Allah itu pertama-tama mengejar kejayaan dan kebaikan akhirat, tentu dunianya akan ikut. Itu jaminan Nabi. Ya. Tapi kalau siapa hanya ngejar-ngejar dunia, ya itu tok dapatnya. Kemudian melebu kuburan, ya kita nggak tahu nasibnya. Ya. Nah karena itu kita ikhlas, ya. Kita ikhlas, ya. Memang katanya nanti kata para surveyor itu, ya. Tapi surveyor itu kadang-kadang juga ngawur loh, ya. Katanya menurut surveyor, jadi akseptabilitas penerimaan bangsa Indonesia kepada Jokowi masih 80% lebih. Cuma tadi pagi, saya kebetulan tadi pagi pesan, kemarin pagi saya itu pesan beli gudeg pincuk, ya, dekat tempat saya. Kok cepat pulang? Saya bilang, ya Mbah Pur gitu, yang saya suruh itu sepen Pak gitu, ya. Jadi orang sekarang untuk makan pagi yang sedikit agak mahal pun itu mungkin sudah tidak kuat lagi, ya. Kayak begini katanya masih 80% penerimaan rakyat, ya, itu tentu ya sedang tidak murup akal sehatnya itu, ya. Nah jadi sekarang saya kira itu dulu. Saya kira begitu dulu, dan kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana asyhid dhalimina bidzalimin. Allahumma asyhid dhalimina bidzalimin. Allahumma ahlik wa tamirhum tatmira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, mudahkanlah dan berilah kami hidayah, petunjuk, maunah
agar supaya bangsa kami menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang betul-betul merdeka. Ya Allah, mudah-mudahan pada umat Engkau berikan kekuatan lahir batin agar dapat mengarungi kehidupan politik ini dan agar bisa menang dalam pemilu tahun depan, ya Allah, dengan berkat-Mu, hidayah-Mu dan ma'unah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.